Pin. Hah? Iya, halo. Tutup aja. Langsung. Ya, halo sobat bisnis semua. Kali ini masih di acara ngobrol santai bareng Bisniscom. Nah, sebentar kita tunggu narasumber. Bentar lagi akan bergabung dengan kita. Ini ya sudah menunggu tadi, sudah bergabung dengan kita Pak Antoni Stefan Hambali. Ya, selamat pagi Pak. Mas Reza. Iya, pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak di Kutoarjo Pak pagi ini Pak? Baik. Wah, ini cerah ini di sini. Sama Pak, di sini juga cerah, udah panas juga Pak. Ya. Jelas ya Pak suaranya Pak, ini Pak terdengar? Cukup jelas, ya cukup jelas. Suara saya juga jelas kan? Jelas Pak, nggak ada hambatan ya. Suara juga. Ya. Wah, ini udah rame nih yang nonton ini. Iya udah 54, kita tunggu aja mungkin sebentar lagi udah jam 10. Langsung mulai aja tuh, bagaimana? Sekarang udah jam 10, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Pak ya untuk live hari ini, pagi ini. Ya, selamat pagi Sobat Bisnis semuanya, jumpa kembali di serial Ngobrol Santai Bisniscom yang rutin kita selenggarakan. Tentunya biar Sobat Bisnis selalu update dengan berita-berita yang di masa pandemi ini ketika di rumah saja ya, atau mungkin beraktivitas di kantor atau di tempat lainnya juga. Nah, untuk kali ini, ngobrol santai kali ini, kami bersama dengan Pak Antoni Stefan Hambali, ya kita kenal juga sebagai owner atau pengusaha otobis PO Sumber Alam, dan juga YouTuber. Dengan sapaan akrabnya bagaimana Pak? Yang halo YouTuber. Nah, itu. Halo YouTuber. Pasti udah kita lihat di channelnya PO Sumber Alam, pasti ada Pak Antoni. Halo YouTuber, selalu itu pasti ya. Terus untuk kali ini, temanya mungkin agak santai juga, ngegas di jalan raya, seperti bis ngegas di jalan raya dan ngebut di dunia maya. Langsung saja bersama saya, Reza Hadian, dan juga Pak Antoni, kita akan berbincang-bincang santai mengenai bagaimana kondisi sektor transportasi, tentunya utamanya bis antar kota antar provinsi, dan juga tentang konten-konten seru yang ada di kanal YouTube Sumber Alam. Ya, langsung saja ya Pak, kita mulai. Ya. Sebenarnya sejauh ini itu kondisi bisnis transportasi bis antar kota antar provinsi ini bagaimana Pak? Kalau saya lihat ya, kok udah banyak beberapa PO jalan kembali, dan juga ada PO-PO baru Pak, perusahaan bis baru yang membuka rute baru mungkin. Dan mungkin sebelumnya nggak pernah kita tahu gitu loh, mungkin dulunya pariwisata dan tiba-tiba langsung jalan PO antar kota antar provinsi. Apa ini penumpang sebenarnya udah rame atau bagaimana Pak? Kok mereka di tengah kondisi seperti ini membuka rute baru atau mencoba peruntungan di antar kota antar provinsi? Ya, oke. Selamat pagi Mas Reza, terima kasih ini undangannya pertama-tama, dan selamat pagi teman-teman bisnis juga. Mengenai bisnis transport, Mas, terutama angkutan bis ya, yang antar kota antar provinsi. Saat ini kondisinya kita baru pulih ke 30% angkanya. Tapi kalau di jalan memang seperti yang kita lihat itu ramai sekali. Nah, rupanya sejak pandemi ini melanda, banyak sekali pengguna transport itu yang berpindah moda. Jadi dulunya naik angkutan umum, tapi karena sekarang mungkin khawatir mengenai safety dan lain-lain, lalu pindah ke moda yang lain. Bisa jadi itu ke shuttle atau ke angkutan charter, atau bahkan ke angkutan, ya kita bilang plat hitam lah. Yang artinya mereka pakai kendaraan kecil, kemarin waktu pandemi jadi solusi, karena yang plat kuning kita malah dilarang jalan. Nah, sekarang keterusan, sampai sekarang pakai plat hitam terus. Itulah, mengenai teman-teman pariwisata ini memang mereka yang sangat terpukul ya, karena dari bulan Maret awal itu sudah stop semua. Jadi mereka masuk ke akap itu bukan karena penumpangnya banyak atau bagus, tapi ya daripada nol, mending coba berebut yang 30%. Itu. Jadi kondisinya emang saat ini bisa dibilang di transportasi darat ini baru berlaku hukum rimba. Siapa yang wani tombok, jalan.
Waduh, mengerikan gitu juga ya Pak. Saya kira memang udah pulih gitu loh kok, udah banyak yang masuk gitu. Ternyata kue yang kecil direbutin oleh orang yang banyak gitu ya. Betul, betul. Jadi emang ini, wah ya kita nggak bisa ngomong apa-apa karena ini masalah perut sih. Jadi kita mau laporan atau mau ribut, itu teman kita juga, ya kan? Dan kita tahu ini sama-sama cari, apa ya, demi survival lah. Maka ini semua cara rasanya dihalalkan saat ini. Ini di sini sebenarnya kita perlu peran regulator sih. Itu. Iya, baik. Nah, ngomong-ngomong survival ini, caranya sendiri, rata-rata kan kemarin juga sempat nggak beroperasi sama sekali ya, Pak ya? Perusahaan otobus juga, dan angkutan umum lain juga berhenti beroperasi. Dan untuk survivalnya sejauh ini seperti apa sih, Pak, yang udah dilakukan? Apa, kan waktu itu saya kalau nggak salah ada bis diubah jadi mobil paket, terus ada juga, kalau Pak Antoni malah unik sendiri nih, ada belajar mengemudi bis gitu, Pak, di Kutoarjo. Itu idenya dari mana sih, Pak? Pertama kali kok nyetusin belajar mengemudi bis gitu. Ya, waktu itu kita kan juga cukup panik lah ya, karena situasi ini kan belum pernah dihadapi oleh siapapun. Jadi saat awal pandemi kita mulai turun tuh di akhir Maret, kemudian April, dan kena stop operasi itu pada tanggal 24 April, itu kita benar-benar terpukul dan saya cuma berpikir gini, oke, kondisi ini kita nggak bisa tahu sampai kapan, jadi nggak usah diratapi. Cuma sekarang harus mikir, punyanya aset bis, tapi nggak boleh ngangkut penumpang, mau buat apa? Ya, karena saya juga ada dari dunia training, maka saya berpikir, oh, kalau gitu kita ajarin aja nyupir bis. Karena udah nggak bisa buat ngangkut penumpang. Asetnya bentuknya bis, ya kan? Jadi, saya banting setir, saya tanya ke teman-teman driver, siapa yang bisa ngajarin nyetir, yang mau. Nah, ada beberapa orang, akhirnya kita buka itu pelajaran mengemudi. Dan tarifnya itu saya udah nggak pusing, saya ngambil pakai tarif kursus setir mobil biasa. Padahal kalau dari aset dan nilai investasinya kan jauh ya kan. Modalnya sini bis, sama yang satu paling misalkan kendaraan kecil kayak Avanza atau Brio itu kan pasti nilainya beda. Cuma ya ini tadi, demi survival kita jalanin aja. Dan kita juga bisa menerima paket gitu-gitu. Itu Mas Reza. Kalau untuk yang kursus mengemudi ini peminatnya sejauh ini gimana Pak? Terakhir kan ada YouTuber Ridwan Hanif ya ikut belajar mengemudi di sana. Itu kalau sekarang gimana sih Pak? Terus saya pernah lihat juga kalau nggak salah bisnya itu kacanya pecah, itu gimana Pak? Karena kursus mengemudi itu Pak. Betul. Ya lucu-lucu sih emang kisahnya. Kalau sampai saat ini ternyata malah peminatnya banyak sekali karena ternyata banyak orang yang pengen mengemudikan bis tapi tidak pernah tersalurkan. Selama ini kan mereka mau belajar mengemudi bis pasti jadi kena, ya kan? Atau nyolong-nyolong, bayar ke supir, nyoba maju mundur. Nah, jadi setelah saya buka, itu paling jauh orang yang datang ke tempat saya itu dari Binjai kalau nggak salah. Jadi dari Medan tuh masih jauh lagi. Dia naik bis ALS tuh 2 hari. Sampai ke Kutoarjo. Terus dari Surabaya ada yang profesinya dosen, lalu ada yang memang mau belajar untuk bekerja di Timur Tengah. Dan kemarin saya juga dapat kabar ada yang alumni kita dapat kerjaan di BRT Solo karena istilahnya juga menggunakan surat keterangan kita bahwa sudah mengemudi gitu kan. Dan mengenai kaca pecah itu awal-awal memang biasa, orang kan kadang-kadang mikir kalau naik mobil kecil, belok ya langsung aja belok gitu loh. Nah, yang naik bis ini kan lupa, belok itu kan, kalau kita belok sekarang, bodinya kan yang setengah masih ada rumah itu kena dia. Kacanya pecah. Sampai ketakutan orangnya, saya bilang, ya udah itu resiko kita buka kursusan bis ya, ada resikonya seperti itu. Itu Mas Reza. Oh iya, berarti udah ada yang sukses jadi supir bis beneran begitu ya Pak ya? Yes, ada yang sukses jadi supir bis dan kita ada juga yang udah tombol, udah dirasani. Iya Pak. Lalu selain kursus mengemudi ini kalau nggak salah saya juga lihat ada jual kursi buat main game, itu gimana ceritanya itu Pak? Oh, ada aja ini Bapak nih. Karena saya berpikir ini yang hebat ini milenial ya. Itu barang-barang yang dulu nggak pernah kepikir. Saat ini ada, loh kan ini luar biasa.
Jadi saya cuma kayak menunggang arus saja. Jadi waktu, oh ini game apa itu loh, game nyetir mobil yang bis-bis itu kan juga banyak ITS itu kan. Itu juga canggih-canggih. Nah waktu itu ada yang cukup viral, orang posting gambar kursi game, karena kursi game kan cukup mahal. Itu mereka bercanda dibikin pakai kursi bis gitu loh. Nah begitu saya pagi lihat postingan itu, saudara sama teman-teman banyak yang japri ke saya lewat WA. Ini kursi bismu bukan, padahal bukan punya saya. Tapi karena saya pikir, wah ini viral ini, ya kan? Saudara saya bilang, ini Kak, ini viral banget di Twitter, dia bilang itu. Wah langsung saya bikinin videonya aja, dan itu laris, kita jualan kursi bis bisa sampai mungkin dua set bis loh, lebih loh. 2 set itu bis, kirim. Pak? Iya, kita ada yang bawa 1 bis diborong ke sini. Ada yang kita kirim ke Jakarta, ke Malang, ke Surabaya. Itu. Oh iya. Dari awalnya iseng cuma iseng manfaatin peluang malah jadi masukan. Betul. Gitu ya Pak, benda yang nggak kepake gitu ya. Ya, sekarang pun kadang masih ada yang tanya, masih jual nggak? Saya bilang jual terus, pokoknya sekarang daripada nongkrong biasanya di total jobnya kita jual. Iya, Pak. Nah, terus yang terakhir ini juga kalau nggak salah ada ini ya Pak, kafe kopi berjalan ya keliling di bis itu perkembangannya gimana tuh Pak? Nah kalau itu kita karena di kota kecil ya, saya kan di Kota Arjo, jadi kita cuma bisa bukanya tuh weekend. Tapi teman-teman pariwisata yang di kota-kota besar kayak Jogja, Purwokerto, Solo itu mereka bisa jalan tiap hari dan itu cukup membantu sih. Cuma kan ya lagi-lagi kalau misalkan udah 1-2 PO buka cafe on the bus itu ya kan yang lain kan juga belum bisa istilahnya ngapain buka lagi, nanti akan jadi jenuh juga gitu. Jadi yang lain juga harus putar otak. Ya. Betul. Kayak apa awalnya gitu, yang Mas. Ini apa kuenya kecil direbutin banyak gitu lagi ya Pak ya. Betul. Nanti jadinya banting-bantingan harga. Kalau udah banting-bantingan harga saya udah nggak mau ikut main. Karena buat saya prinsipnya bisnis itu kan harus ya ada profitnya lah. Kalau misalkan kita udah kerja terus nanti akhirnya jadi kerja bakti kan ngapain? Mending kita diam aja nonton. Iya, benar sekali Pak. Nah ini Pak langsung ke YouTube aja ya. Gimana ya Pak awalnya kok bisa banting setir gitu istilah jadi YouTuber gitu kan. Ini kalau mungkin kan kita mikirnya orang ini udah punya perusahaan bis, mikir bis gitu banyak aja mumet ini mikir bikin konten lagi nih ngapain gitu. Awalnya gimana Pak kok bisa cetus pengen jadi YouTuber gitu? Nah itu sebenarnya ya nggak pengen Mas, tapi balik lagi karena milenial kan, saya tuh orangnya nggak percayaan. Jadi kalau dibilang, oh dari YouTube bisa dapat uang, saya tuh awalnya nggak mikir, alah duitnya paling berapa sih gitu loh. Sampai suatu hari Ridwan Hanif datang ke tempat saya, lalu orang saya ada yang berani tanya, Mas dapatnya berapa sih? Oh ternyata cukup besar. Kan kita bisa lihat tuh ada yang di website yang bisa ngelihat perkiraan penghasilan YouTuber itu. Terus saya tanya, beneran itu dapat segitu? Iya bener. Wah dari situ saya mikir, wah ini kalau dari YouTuber kita bisa nyicil bis kan lumayan. Jadi saya coba aja. Baru tahu saya Pak. Iya. Dan channel saya itu bisanya banyak karena memang didukung fans base-nya Bismania itu cukup banyak ya. Jadi memang banyak orang yang tertarik. Dan kadang-kadang kan orang jalan naik bis itu nggak tahu seluk-beluk behind the scene-nya lah. Gimana kita nyiapin sebuah bis. Katakanlah ganti kampas remnya gimana. Dan peralatan-peralatan yang di bis itu kadang-kadang masif ya kan. Maksudnya besar. Ya toh bannya aja besar, berat. Jadi saat kita buka itu pakai impact aja, buat orang yang nggak pernah tahu, lihat, oh itu alatnya kayak punyanya F1 gitu. Nah dari situlah konten-konten saya akhirnya ya mengalir aja. Saya sih nggak ada yang persiapan khusus sampai harus ngoyo, bikin skrip, skenario gitu-gitu nggak. Kayak contoh kemarin, lagi viral yang oleng itu kan, sampai viral kemana-mana. Wah nggak apa-apa, saya punya bis, saya punya jalan kosong. Kita oleng, coba di situ lihat efeknya gimana ya. Memang jadi trending juga gitu-gitu. Seperti itu dan akhirnya trennya, Pak. Ya, yang penting saya bisa membuktikan memang ada duitnya ternyata YouTube itu. Nah, ya Pak, kalau ngomong-ngomong kan tadi Bapak bilang ada duitnya gitu. Kalau boleh tahu di angka berapa? Jangan ditanya. Jangan bisa buat beli bis lagi, jangan-jangan ini sekali per bulannya atau gimana?
Ya masih belum lah, tapi sudah lumayan buat jajan. Paling nggak misalkan buat kayak kemarin bisa beli kamera gitu kan. Gitu. Jadi ya masih berkisar antara mungkin 4-5 juta lah per bulan. Sekitar Berarti itu. lumayan lah hitungannya, bisa buat Lumayan, beli lumayan. tambahan perlengkapan begitu ya Pak ya, kamera, Betul, drone dan betul. lain-lain ya. Betul, betul. Itu. Nah untuk krunya sendiri tuh emang dari kantor atau memang ada kru khusus Pak? Mungkin karyawan yang ada dikaryakan saja untuk membantu gitu Pak? Atau ada tim khusus enggak? Nah, ini kalau YouTube, memang orang banyakan anak-anak sekarang, teman anak saya SD itu cita-citanya pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena mereka berpikir itu ngelihat ada duitnya. Tapi ternyata setelah saya masuk, nggak segampang itu. Dan saya ngelihat YouTuber-YouTuber yang profesional, mereka emang benar-benar profesional. Jadi mereka memikirkan konten, mencari konten, bikin skrip, nabung konten. Kalau saya agak beda. Saya karena istilahnya kita berangkatnya dari bisnis, maka saya menganggap YouTube ini sebagai bisnis. Waktu awal belum ada duitnya, saya pakai peralatan seadanya. Karena saya nggak mau, kalau misalkan orang bilang, wah ya jelas, jadi YouTubernya gampang karena sudah ada modalnya. Enggak, saya pakai live juga pakai handphone biasa. Lalu setelah ada monetize, baru saya bisa beli peralatan. Ya, ini karena dimarah istri juga sih, jangan beli-beli kalau nggak ada duitnya dulu. Terus baru setelah ada duitnya itulah kita bisa meng-hire editor. Karena saya berpikir ini kita harus profesional. Nggak bisa cuma pakai live terus jelek gambarnya kan. Jadi saya mulai beli kamera yang bagus, saya mulai hire editor profesional. Jadi dan kameramen ya, satu orang aja lah untuk kita kan kontennya nggak yang berat-berat gitu loh Mas. Cuma di seputaran garasi aja. Jadi saya juga nggak sampai harus ini aja udah kehabisan konten. Besok kemarin kebetulan ada di RT. Ya udah kita bikin konten gitu. Gitu. Iya. Nah kalau konten sendiri tuh fokusnya sebenarnya konten apa sih Pak? Edukasi bagaimana misalnya tentang bis atau ada konten-konten lain sih atau ngalir aja gitu Pak? Kan terakhir setelah Oleng ini ada tentang lampu. Terus sebelumnya pernah lihat ada kayak talk show dengan Pak Eri Efisiensi ya kalau nggak salah. Betul. Nah itu arah kontennya sebenarnya kalau di Sumber Alam itu gimana? Kalau saya sih cenderung ke dunia perbisan ya. Walaupun kadang-kadang melenceng sedikit karena beberapa subscriber saya tahu bahwa kita juga ada kendaraan antik dan saya sendiri suka dunia otomotif. Jadi kayak kapan hari saya bahas mengenai Unimog dan saya pengennya emang edukasi mengenai dunia perbisan. Kenapa? Karena ini dunia yang kita tahu dan ini kita pengen ikut membangun awareness bahwa berkendara itu harus mengutamakan keselamatan dan kenapa sih kok kita pengen dorong orang itu berpindah ke angkutan umum. Tentu kita harus memberi tahu ini loh, saya itu ngerjain angkutan umum itu sampai seperti ini di belakang layar. Ya ini yang nggak diketahui. Perbandingan antara part orisinil sama enggak, kemudian sistem kerja rem. Nah kemarin pas kapan hari saya pikir juga beberapa temen PO itu kan ada yang mereka nggak bisa public speaking. Terus ada yang minta saya juga untuk show. Tapi kalau yang ke Pak Eri itu karena saya tahu pas pandemi ini kita pengen bekerja sama. Saya punya exposure. Saya pengen expose ke teman-teman. Dan saya selalu bilang waktu di tempat Pak Eri saya juga bilang gunakan jasa pengusaha daerah. Karena dengan itu kita turut menyumbang pergerakan ekonomi di daerah kita sendiri. Gitu Mas. Jadi yang ngalir aja lah. Nggak ada kayak khusus kan mungkin ada di timeline ini minggu depan nggak ada berarti begitu ya Pak ya? Depan saya nggak serajin itu. Berarti bisa dibilang masih ya ngalir santai kalau ada bikin gitu ya Pak ya? Ya kalau ada kepikir bikin gitu. Baik Pak. Kirain saya mungkin udah disiapin timeline. Ini minggu depan ini, nanti ini. Ada beberapa yang kita perlu perencanaan. Kayak ini hari Sabtu besok, saya bikin satu konten dan saya collab ngajak YouTubernya nggak cuma 1-2, saya ngajak 5. Karena kalau saya cover pakai punya saya sendiri, mungkin nggak bisa ke cover dan ini agak kontennya cukup gila lah sehingga kalau cuma di-share ke konten saya sayang banget karena ini cuma 1 kali percobaan dan
Ya, saya ngajak yang lain supaya mereka bisa dari sudut pandangnya mereka gimana sih, seperti itu. Wah ya, ini tadi ngomong-ngomong konten agak gila ini Pak. Nah kalau kontennya kalau nggak salah pernah kan yang agak gila ini bis dibakar sama Bapak ini. Ini gimana ceritanya Pak, bis dibakar, ada juga yang bodinya sampingnya dipotong, dijadiin hadiah gitu. Iya, betul. Sampai kepikir ke sana itu gimana ceritanya Pak. Agak lucu juga sebenarnya itu. Awalnya konten gila itu kan saya mecah kaca, ya kan? Karena emang bis kan ada yang nggak kepake. Lalu saya pikir kan banyak orang penasaran sama alat pemecah kaca. Itu kalau dipakai itu gunanya, hasilnya gimana sih? Tapi kan nggak semua bisa mecahin kaca kan. Jadi saya pecahin, lalu waktu itu viral. Nah, disitulah titik saya jadi profesional, pakai editor, pakai macam-macam di situ sebenarnya. Nah, terus saya ngeliat aja, kapan hari ada konten kebakaran bis. Lalu saya nyoba rekonstruksi, pakai ya kawat. Biasanya kebakaran itu kan karena konslet, ya toh. Saya nyoba pakai alat pemanas juga itu, nyoba di jok, kebakar, tapi kalau kecil ternyata bisa dipadamkan. Nah, satu waktu saya nyoba yang dibakar di kap mesin, karena biasanya kebakaran ada di kap mesin dan itu tidak terlihat sama pengemudi atau penumpang. Ternyata itu sangat berbahaya. Saya berpikir saya masih punya waktu 1 menit untuk turun madamin api. Itu 15 detik apinya udah besar sekali. Dari situ saya kan panik, ya kan. Terus agak, waduh ini gimana ya? Sampai ketua KNKT itu bilang, Mas, Anda yang merencanakan percobaan aja panik. Apalagi kalau yang di jalan. Dia bilang gitu. Kamu harus cari cara gimana cari solusinya. Waduh, dari situ saya juga kepikir, investasi kita kan cukup besar, satu bis. Kalau kebakar kan konyol. Nah, akhirnya saya riset, cari-cari apar, ketemu satu produk, malah dia yang kontak saya dulu karena teman sekolah kan. Dia bilang, Pak, apimu kurang besar, dia bilang gitu. Saya bilang, gila kamu. Saya bilang, besarin, kita jagain, dia bilang gitu. Terus akhirnya ya udah, timnya mereka kesini, bikinlah kita konten yang bakar di situ. Dan memang di situ saya mau membuktikan produknya berhasil nggak, ya berhasil ya saya beli untuk pasang di unit-unit saya. Jadi untuk mengamankan aset lah. Itu. Jadi konten yang saya bikin ini nggak semata-mata cuma asal atau cuma seneng-seneng. Tapi pasti ada tujuan, ya entah itu edukasi atau buat saya sendiri bisnisnya. Gitu, Mas. Iya, iya. Kalau edukasi juga sendiri juga bisa dibilang membangun image bahwa ini PO Sumber Alam aman gitu ya Pak ya. Jadi kalau secara langsung bisa dibilang bangun brand image perusahaan juga ya. Betul, betul. Ya itu yang saya rasakan. Jadi keuntungannya YouTube itu nggak cuma semata-mata dalam bentuk materi ya, rupiah atau apa, tapi memang sebagai brand awareness itu menjangkau sekali sih. Ke semua lah. Banyak itu. Ya, ya, ya. Lalu ini Pak, kan terakhir kalau nggak salah di konten juga, terus ada juga sempat viral juga ya, social distancing bus ini kan yang pertama kalau nggak salah ya, bisnya Bapak ya. Betul. Itu betul. Awalnya sampai tercetus ide gitu gimana? Mesti Pak Anton ini yang pertama, yang lain baru ngikut saya lihat. Ya enggak lah. Tapi kita kan memang, saya sendiri orangnya suka sebagai problem solver. Jadi waktu awalnya pandemi lalu keluar itu bis kapasitas maksimal cuma 50%. Di situ saya ngelihat kalau 50% ini bisnis transportasi umum hancur, Mas. Kenapa? Karena investasinya, entah itu pesawat, kapal, atau alat transportasi lain, itu pasti nggak ada gunanya kalau cuma dipakai 50%. Kita akan kalah dengan kendaraan pribadi. Di situ saya berpikir saya telepon ke Laksana, saya bilang, ini kalau 50% pasti nggak jalan. Bisa nggak? Kalau ini, masalahnya kan jarak, waktu itu distancing. Jadi saya bilang, ini yang penting kalau joknya dijarakin, tengahnya diisi bangku. Bisa nggak? Nah, lalu digambar sama Laksana. Ternyata, oh masuk ini. Secara aturan gangway-nya dari pemerintah itu juga masuk. Jadi kursi, gangway, kursi lagi. Itu memenuhi aturan. Saya bilang, oke, bikin yuk prototipenya. Ternyata bikin. Nah, akhirnya itu dibuat dan memang walaupun kita meluncurnya terakhir ya, karena kita dari base baru harus ada uji, ya macam-macamnya lah itu. Dan mengikuti aturan kan. Tapi ya syukurlah ini jadi inspirasi dan teman-teman lain, PO maupun karoseri, bisa menerapkan hal yang sama. Jadi kita selamat lebih dari 50%.
Jadi selamat bareng-bareng gitu ya Pak dengan ide Bapak. Bareng-bareng Mas. Ini udah nggak bisa mikirin dirinya sendiri. Itu. Kalau kita selamat sendiri, orang lain nggak selamat, pasar saya siapa gitu loh. Iya, iya. Itu. Nah, kalau biasanya yang itu animo masyarakat sejauh ini gimana? Kalau nggak salah baru beberapa hari lalu jalan ya Pak ya? Betul. Udah ada di YouTube-nya siapa lah, saya lupa juga udah ada itu. Animonya ternyata cukup baik karena ya satu masa pandemi orang nggak nyaman duduk berjejer sama orang lain. Dan kalau yang itu ternyata jomblo juga kan nggak kelihatan kalau jomblo karena semua sendiri-sendiri duduknya. Gitu. Ya, biasanya cuma di sebelah kiri kalau super eksekutif ya Pak ya, kursi jomblo. Ya, gitu. Sekarang semua jadi kursi jomblo. Semua jomblo gitu loh, jadi nggak perlu ngiri kan. Iya, baik Pak. Nah, ini kan kalau selain juga tadi Bapak jadi YouTuber, ini juga koleksi mobil-mobil antik ya Pak. Maksudnya kendaraan niaga ini udah berapa sih Pak koleksinya kalau boleh tahu sekarang Pak? Waduh, kalau udah berapa koleksinya sih kita yang truk sama bis yang tua-tua itu cukup banyak sih. Kalau 10-an, mungkin sekitar 20-an lah. Itu, sama beberapa unit mobil tua, motor tua. Karena emang itu dari ayah saya sih. Jadi kita ini kayak ya udah lahirnya seneng sama kendaraan yang ada mesinnya atau ada rodanya itu kita seneng. Itu, jadi ya kita nerusin aja. Itu Mas. Iya Pak. Berarti udah istilahnya warisan dari orang tua terus diteruskan gitu ya Pak ya? Ya. Itu kecintaannya sama dunia otomotif itu emang ya gimana lah kita kalau bau knalpot, bau oli atau apa itu kita kayak wah ini kayak hidup banget gitu loh. Dunianya di situ. Yang udah jadi konten ini terakhir kalau nggak salah yang warna biru itu ya Pak ya, Fuso bekas angkatan laut itu ya Pak ya. Betul. Warna biru. Betul. Nah, itu yang kalau nggak salah saya lihat sering warawiri juga ke Jakarta, terus juga sempat disewa salah satu stasiun TV ya Pak ya. Betul. Yang paling banyak keluar selain itu apa? Kendaraan apa lagi Pak? Selain bis biru tadi kan yang dikenalnya itu. Ada satu Dodge itu yang saya bangun juga setelah ayah almarhum. Saya bangun satu unit juga Dodge. Dan itu juga kemarin disewa untuk syuting film, juga kemarin pameran di Jakarta. Dan ini juga kita galakan untuk wisata di daerah lah. Karena kan itu udah cukup usur ya. Jadi jalannya jangan jauh-jauh gitu, simbah-simbah itu. Kita jalannya seputaran sini aja, tapi ini juga saya mau bangun lagi restorasi bis yang tua, Nissan, tapi mesinnya udah kita pakai Mercy, karena untuk cari spare part yang aslinya kan mungkin susah. Itu bis dari tahun 60-an, 70-an, itu. Jadi kita berusaha menghidupkan lah. Bukan sekedar koleksi ya Pak ya, bisa dijadikan mesin uang juga sama kayak yang baru-baru gitu. Seharusnya seperti itu. Sebenarnya bukan karena nilai uangnya ya, karena kita kalau nyewain itu nggak bisa yang nilainya terlalu tinggi juga. Tapi paling nggak kita mau mengedukasi masyarakat pernah naik, wah ini loh, bis seperti ini pernah meluncur di jalanan Indonesia. Salah satu bukti sejarah transportasi lah. Seperti itu Mas. Iya. Nah, lalu ini kalau balik ke YouTube lagi ya Pak, apa ada rencana nggak sih Pak merambah platform lain? Mungkin ini kan lagi viral juga TikTok, jangan-jangan nanti Pak Antoni sumber alam TikTok gitu. Ada Pak, ada rencana nggak sih? Kalau itu sih udah nggak bisa ngikutin. Karena kalau TikTok itu kan kebanyakan harus joget-joget. Jadi kalau nanti saya joget-joget, nanti pasti viralnya ngalahin yang lain-lain lah. Iya. Nah, kalau konten ini juga ke depannya mau kolaborasi sama siapa Pak? Rencananya lagi kan udah ada beberapa kolaborasi dengan YouTuber-YouTuber yang udah dari dulu udah kondang lah, sudah kondang banget otomotif. Ridwan Hanif ini ada rencana ke depannya apa siapa Pak? Dan kalau mungkin kalau saya gitu, saya sih open ke siapa saja ya. Jadi saya berusaha kita ini dalam berbisnis maupun ya kita ini misalkan kayak ngomong agak di awang-awang sedikit lah, prinsip hidupnya kan harus berguna untuk orang banyak. Jadi kalau misalkan memang ada YouTuber lain yang kepikiran bisa kolaborasi, itu saya open kok. Istilahnya saya nggak harus melulu di bidang otomotif. Misalkan ya kayak kemarin mungkin saya dikira Next Carlos karena body-bodinya kan gemuk, dikira mungkin YouTuber kuliner itu loh. Itu ya oke aja, nanti kita bikin misalkan acara makan di dalam bis atau apa yang kita bisa collab lah, asal nggak melenceng jauh dari
yang otomotif, tapi kita bisa kolaborasi, kan intinya gitu. Iya iya Pak. Ada ini nggak sih Pak, tawaran endorse nggak sih Pak, kan mungkin orang, Pak boleh endorse nggak gitu, udah ada belum sih sekarang? Udah ada, udah ada. Atau Dan promo gitu? ya karena saya juga nggak secara profesional ada tarifnya atau apa, kita bantulah. Jadi kalau awal-awal pandemi kan saya bilang, ayo produsen lokal Purworejo yang punya produk apa sini, saya maksudnya saya endorse gitu. Kadang saya pakai kaosnya itu ada kaos beberapa produk, lalu saya pakai topi atau apa, ya itu bentuk-bentuknya seperti itulah Mas. Kita bantu ke teman-teman, rata-rata yang berani kontak saya itu baru yang teman. Kalau yang produk-produk yang terlalu jauh, kalau kayak kosmetik kan nggak mungkin saya yang endorse gitu loh. Iya, iya. Itu. Berarti semangatnya ini membantu teman-teman UMKM gitu ya Pak, supaya mereka Ya, bisa lebih luas ininya apa, jangkauan produknya ya. betul, Sebenarnya. betul. Karena kalau yang dari YouTuber yang sudah profesional banget, kadang-kadang nilainya udah nggak kepegang gitu. Kalau kayak kita kan misalkan sama teman sini dikasih roti atau dikasih apa, saya makan tapi kesorot di YouTube-nya gitu kan, itu udah cukup sebagai satu endorsement gitu. Atau saya buat sebagai giveaway biasanya itu. Jadi ada yang titip barang untuk giveaway, oke saya kasih giveaway gitu, saya mention gitu gitulah. Iya, iya, iya. Ini berarti teman-teman yang punya usaha atau mungkin di sekitar Purworejo dan sekitarnya bisa kontak-kontak Pak Tony nih kalau Siap, mau bisa DM lewat IG. apa. Nah, tuh udah ada penawarannya, bisa dicoba. Ya, 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 Nah, itu. nah, Pak, nah ini tadi kan ngomong-ngomong giveaway nih Pak. Ini kok giveaway-nya dari YouTube Sumber Alam ini unik-unik Pak. Ini kok ada plat nomor, ada plat besi dari bis dipotong itu. Itu juga, waduh, Gimana saya tuh Pak? itu nggak mengira video yang itu cukup cukup viral. Banyak yang ngeliat dan nge-like. Ya, karena saya pikir gini loh, kita giveaway, kadang-kadang kan kaos isi produknya. Ada produk misalkan apalah, Mercy atau apa, ya kan, atau Hino. Tapi orang kan bisa dapat itu juga dari tempat lain, dari produsennya langsung, nggak dari saya, ya kan. Jadi saya mikir apa yang bisa dapat dari saya yang khas itu loh. Kapan hari kan karena saya yang viral pertama itu termos, saya bikin termos buat giveaway. Tapi lama-lama saya pikir ya orang nyablon sendiri juga bisa. Nah kepikiran lah itu yang nggak dimiliki orang kan memorabilia kendaraan, ya kan. Dan ternyata mania itu suka karena mereka ada yang punya kenangan. Oh aku pernah naik bis itu, ada plat nomornya, dia tahu sopirnya siapa, bahkan tahu bodinya apa, bahkan mereka kadang-kadang tahu hal-hal yang saya nggak tahu gitu loh. Jadi mereka seneng banget kalau dapat itu. Bapak apa temannya dapat hadiah, Bapak dapat harta karun ya waktu itu ya Pak ya. Harta karun di dalam bis. itu wah kagum sudah kok bisa itu ada botol masuk ke dalam body bis itu aneh itu. Berarti secara nggak langsung bisa lewat bisa jadi edukasi juga ya bahwa oh ini jangan buang sampah di dalam bis, bisa kayak begitu ya. Betul, betul, betul. Itu. Ya, makanya saya juga heran Pak, itu masuknya dari mana, botol besar juga ya, terus kok bisa masuk ke selipan bus ini. Nah Kalau ini Pak, kemarin sih pada bilang itu mungkin ada yang repair body dari karoserinya naruh botolnya di dalam situ gitu, karena nggak mungkin masuk dia bilang gitu. dia tukang repairnya abis minum lupa dibuang gitu Pak. Iya, wah itu kacau tuh. Nah, oke. Pak, ini kita langsung ke sesi tanya jawab aja bagaimana Pak? Siap. Mungkin ada sobat bisnis atau teman-teman Bismania juga yang udah ngasih pertanyaan nih sama kita-kita nih Pak. Katanya Ya. tadi untuk pertanyaan ini berapa pertanyaan terbaik mau ada giveaway juga Pak? Ya, ada tiga yang pertanyaannya bagus atau apalah nanti yang milih dari tim bisnis. Ya, ya kan? Bapak mau yang milih juga nggak apa-apa Pak. Nanti kita tanya aja ya Pak ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari @hamung Purboyo. Pak, ada rencana bis cafe jadi franchise nggak sih Pak katanya? Oh, nah ini sebenarnya, ini pertanyaannya bagus banget ini. Saya kan nggak pernah mengenai dunia franchise kan nggak tahu. Tapi ini menarik. Kalau Anda atau penonton bisnis.com ini yang ada punya pengetahuan mengenai franchise, ayo kita collab. Franchise itu seperti apa? Saya punya unitnya, Anda punya sistemnya, kita kerja bareng. Nah, kolaborasi seperti ini sebenarnya yang saya cari dan saya tunggu-tunggu.
Berarti udah ada ini ya rencana sebenarnya kepengen tapi belum tahu jalannya gitu ya Pak ya? Betul, betul, betul. Itu Mas. Nah tuh teman-teman yang ada tadi yang tanya pengen franchise punya kafe berjalan, silakan hubungi Pak Antoni. Ayo, yang punya franchise kopi, kita punya kendaraannya, kita viralkan bersama-sama karena emang unik sih. Itu. Nah, itu. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan kedua nih, Pak. Dari Ed Satya LHRW. Pak, kenapa sopir bis itu banyak yang ugal-ugalan katanya gitu? Yes. Nah, memang ini jadi keprihatinan kita. Sopir yang ugal-ugalan biasanya itu karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Jadi mereka biasanya belajarnya dari ngenai, ya kan? Belum kalau misalkan itu berangkat dari, wah kalau mereka ngebut banter. Kalau supir saya, driver kami, bilangnya apa? Pak, driver yang jago, itu sebenarnya yang bisa bikin penumpang tidur di dalam bis. Gitu loh. Tapi katanya kalau driver yang banter, itu bisa bikin penumpangnya berdoa. Jadi, ini loh, perbedaan mindset. Nah, ini yang berusaha saya arahkan, sehingga kita punya generasi pengemudi yang baik. Jadi kalau ikut di kursus mengemudi saya itu ada teorinya, ada buku modulnya, Mas. Jadi diajarin ini perawatan mobil, perawatan berkalanya seperti apa yang harus checklistnya waktu mau berangkat tuh dicek apa aja, gimana jalanin bis, perkiraan berhentinya gimana, manuvernya seperti apa, lah itu diajarkan. Sehingga kalau sudah tahu, mereka tidak akan ugal-ugalan. Karena mereka tahu ini bahaya, bahaya banget. Bawa bis itu nggak gampang. Cuma kadang-kadang ada orang yang berasumsi driver itu ugal-ugalan, tapi mereka kalau sudah duduk di kursi driver pengemudi bis, mereka akan bisa lihat blind spotnya bis itu besar sekali. Jadi memang di sisi-sisi kendaraan itu banyak yang tidak bisa terlihat 100% sama driver. Jadi dia kalau nganan memang harus ambil kanannya agak jauh. Gitu. Jadi bukan karena ini mau makan jalan atau gimana, enggak. Karena memang itu harus ngambil haluannya jauh. Kalau mepet gini, ya itu kayak kejadian kaca. Nanti pas nyalip memang dia harus agak jauh baru ke kiri. Kalau mepet, ya kesenggol mobil yang belakangnya. Seperti itu, Mas. Iya, iya. Berarti buntutnya masih ketinggalan, tapi kepalanya udah maju begitu ya, Pak ya? Betul, betul. Nah, jadi asumsi ugal-ugalan ini memang ada yang benar-benar ugal-ugalan. Artinya orang kalau 10 orang lihat, semua orang bilang itu ugal-ugalan semua. Bentar lagi akan bergabung dengan kita. Nah, ini ya, sudah menunggu tadi. Sudah bergabung dengan kita Pak Antoni Stephen Hambali. Ya, selamat pagi, halo, Mas Reza. Iya, pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak di Kutoarjo Pak pagi ini Pak? Baik, baik. Wah, ini cerah ini di sini. Sama Pak, di sini juga cerah, udah panas juga Pak. Ya. Jelas ya Pak suaranya Pak ini Pak terdengar? Cukup jelas, ya cukup jelas. Suara saya juga jelas kan? Jelas Pak, nggak ada hambatan suara juga. Ya. Wah ini udah rame nih yang nonton ini. Iya udah 54. Kita tunggu aja mungkin sebentar lagi udah jam 10. Langsung mulai aja tuh bagaimana? Udah sekarang udah jam 10, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Pak ya untuk live hari ini, pagi ini. Ya, selamat pagi Sobat Bisnis semuanya, jumpa kembali di serial Ngobrol Santai Bisniscom yang rutin kita selenggarakan. Tentunya biar Sobat Bisnis selalu update dengan berita-berita yang di masa pandemi ini ketika di rumah saja ya, atau mungkin beraktivitas di kantor atau di tempat lainnya juga. Nah, untuk kali ini, Ngobrol Santai kali ini kami bersama dengan Pak Antoni Stephen Hambali, ya kita kenal juga sebagai owner atau pengusaha otobis PO Sumber Alam dan juga YouTuber. Dengan sapaan akrabnya bagaimana Pak? Halo YouTuber. Nah itu, halo YouTuber. Pasti udah kita lihat di channelnya PO Sumber Alam pasti ada Pak Antoni. Halo YouTuber, selalu itu pasti ya. Terus untuk kali ini temanya mungkin agak santai juga, ngegas di jalan raya seperti bis ngegas di jalan raya dan ngebut di luar dunia maya. Langsung saja bersama saya Reza Hadian dan juga Pak Antoni, kita akan berbincang-bincang santai mengenai bagaimana kondisi sektor transportasi, tentunya utamanya bis antar kota antar provinsi, dan juga tentang konten-konten seru yang ada di
kanal YouTube Sumber Alam. Ya, Oke, langsung saja ya Pak, kita mulai. Ya. Sebenarnya sejauh ini itu kondisi bisnis transportasi bis antar kota antar provinsi ini bagaimana Pak? Kalau saya lihat ya, kok udah banyak beberapa PO jalan kembali dan juga ada PO-PO baru Pak, perusahaan bis baru yang membuka rute baru mungkin. Dan mungkin sebelumnya nggak pernah kita tahu gitu loh. Mungkin dulunya pariwisata dan tiba-tiba langsung jalan PO antar kota antar provinsi. Apa ini penumpang sebenarnya udah rame atau bagaimana Pak? Kok mereka di tengah kondisi seperti ini membuka ini loh apa rute baru atau mencoba peruntungan di antar kota antar provinsi? Ya, oke. Selamat pagi Mas Reza, terima kasih ini undangannya pertama-tama. Dan selamat pagi teman-teman bisnis juga. Mengenai bisnis transport, Mas, terutama angkutan bis ya, yang antar kota antar provinsi. Saat ini kondisinya kita baru pulih ke 30% angkanya. Tapi kalau di jalan memang seperti yang kita lihat itu ramai sekali. Nah, rupanya sejak pandemi ini melanda, banyak sekali pengguna transport itu yang berpindah moda. Jadi dulunya naik angkutan umum, tapi karena sekarang mungkin khawatir mengenai safety dan lain-lain, lalu pindah ke moda yang lain. Bisa jadi itu ke shuttle atau ke angkutan charter atau bahkan ke angkutan ya kita bilang plat hitam lah. Yang artinya mereka pakai kendaraan kecil. Kemarin waktu pandemi jadi solusi karena yang plat kuning kita malah dilarang jalan. Nah, sekarang keterusan sampai sekarang pakai plat hitam terus. Itulah mengenai teman-teman pariwisata ini memang mereka yang sangat terpukul ya karena dari bulan Maret awal itu sudah stop semua. Jadi mereka masuk ke akap itu bukan karena penumpangnya banyak atau bagus, tapi ya daripada nol, mending coba berebut yang 30%. Itu. Jadi kondisinya emang saat ini bisa dibilang di transportasi darat ini baru berlaku hukum rimba. Siapa yang wani tombok, jalan. Waduh, ngerikan gitu juga ya Pak. Saya kira memang udah pulih gitu loh kok, udah banyak yang masuk gitu. Ternyata kue yang kecil direbutin oleh orang yang banyak gitu ya. Betul, betul. Jadi emang ini, wah ya kita nggak bisa ngomong apa-apa karena ini masalah perut sih. Jadi kita mau laporan atau mau ribut, itu teman kita juga, ya kan? Dan kita tahu ini sama-sama cari, apa ya, demi survival lah. Maka ini semua cara rasanya dihalalkan saat ini. Ini di sini sebenarnya kita perlu peran regulator sih. Itu. Iya, baik. Nah, ngomong-ngomong survival ini, caranya sendiri rata-rata kan kemarin juga sempat nggak beroperasi sama sekali ya Pak ya. Perusahaan otobus juga dan angkutan umum lain juga berhenti beroperasi. Dan untuk survivalnya sejauh ini seperti apa sih Pak yang udah dilakukan? Apa kan waktu itu saya kalau nggak salah ada bis diubah jadi mobil paket. Terus ada juga kalau Pak Antoni malah unik sendiri nih ada belajar mengemudi bis gitu Pak di Kutoarjo. Itu idenya dari mana sih Pak? Pertama kali kok nyetusin belajar mengemudi bis gitu. Ya, waktu itu kita kan juga cukup panik lah ya, karena situasi ini kan belum pernah dihadapi oleh siapapun. Jadi saat awal pandemi kita mulai turun tuh di akhir Maret, kemudian April, dan kena stop operasi itu pada tanggal 24 April, itu kita benar-benar terpukul dan saya cuma berpikir gini, oke, kondisi ini kita nggak bisa tahu sampai kapan, jadi nggak usah diratapi. Cuma sekarang harus mikir, punyanya aset bis, tapi nggak boleh ngangkut penumpang, mau buat apa? Ya, karena saya juga ada dari dunia training, maka saya berpikir, oh, kalau gitu kita ajarin aja nyupir bis. Karena udah nggak bisa buat ngangkut penumpang. Asetnya bentuknya bis, ya kan? Jadi, saya banting setir, saya tanya ke teman-teman driver, siapa yang bisa ngajari nyetir, yang mau. Nah, ada beberapa orang, akhirnya kita buka itu pelajaran mengemudi. Dan tarifnya itu saya udah nggak pusing, saya ngambil pakai tarif kursus setir mobil biasa. Padahal kalau dari aset dan nilai investasinya kan jauh ya kan. Modalnya sini bis, sama yang satu paling misalkan kendaraan kecil kayak Avanza atau Brio itu kan pasti nilainya beda. Cuma ya ini tadi, demi survival kita jalanin aja. Dan kita juga bisa menerima paket gitu-gitu. Gitu Mas Reza. Kalau untuk yang kursus mengemudi ini peminatnya sejauh ini gimana Pak? Terakhir kan ada YouTuber Ridwan Hanif ya ikut
belajar mengemudi di sana itu kalau sekarang gimana sih Pak? Terus saya pernah lihat juga kalau nggak salah bisnya itu kacanya pecah itu gimana Pak? Karena kursus mengemudi itu Pak. Betul. Ya lucu-lucu sih emang kisahnya. Kalau sampai saat ini ternyata malah peminatnya banyak sekali karena ternyata banyak orang yang pengen mengemudikan bis tapi tidak pernah tersalurkan. Selama ini kan mereka mau belajar mengemudi bis pasti jadi kena, ya kan? Atau nyolong-nyolong, bayar ke supir, nyoba maju mundur. Nah, jadi setelah saya buka, itu paling jauh orang yang datang ke tempat saya itu dari, Binjai kalau nggak salah. Jadi dari Medan tuh masih jauh lagi, dia naik bis ALS tuh 2 hari. Sampai ke Kutoarjo. Terus dari Surabaya, ada yang profesinya dosen, lalu ada yang memang mau belajar untuk bekerja di Timur Tengah. Dan kemarin saya juga dapat kabar, ada yang alumni kita dapat kerjaan di BRT Solo, karena istilahnya juga menggunakan surat keterangan kita, bahwa sudah mengemudi gitu kan. Dan mengenai kaca pecah itu awal-awal memang biasa, orang kan kadang-kadang mikir kalau naik mobil kecil, belok ya langsung aja belok gitu loh. Nah, yang naik bis ini kan lupa, belok itu kan kalau kita belok sekarang, bodinya kan yang setengah masih ada rumah itu kena dia. Kacanya pecah. Sampai ketakutan orangnya, saya bilang ya udah itu resiko kita buka kursusan bis ya, ada risikonya seperti itu. Itu Mas Reza. Oh iya, berarti udah ada yang sukses jadi supir bis beneran begitu ya Pak ya? Yes, ada yang sukses jadi supir bis dan kita ada juga yang udah tombol, udah dirasani. Iya Pak. Lalu selain kursus mengemudi ini kalau nggak salah saya juga lihat ada jual kursi buat main game itu, gimana cerita itu Pak? Oh, ada aja ini Bapak. Karena saya berpikir ini yang hebat ini milenial ya. Itu barang-barang yang dulu nggak pernah kepikir. Saat ini ada, lo kan ini luar biasa. Jadi saya cuma kayak menunggang arus saja. Jadi waktu, ini game itu loh, game nyetir mobil yang bis-bis itu kan juga banyak, ITS itu kan, itu juga canggih-canggih. Nah waktu itu ada yang cukup viral, orang posting gambar kursi game, karena kursi game kan cukup mahal. Itu mereka bercanda dibikin pakai kursi bis gitu loh. Nah, begitu saya pagi lihat postingan itu, saudara sama teman-teman banyak yang japri ke saya lewat WA. Ini kursi bismu bukan? Padahal bukan punya saya. Tapi karena saya pikir, wah ini viral ini, ya kan? Saudara saya bilang, ini Kak, ini viral banget di Twitter, dia bilang itu. Wah, langsung saya bikinin videonya aja, dan itu laris, kita jualan kursi bis bisa sampai mungkin 2 set bis loh, lebih loh. 2 set itu bis, kirim. Pak? Iya, kita ada yang bawa 1 bis diborong ke sini, ada yang kita kirim ke Jakarta, ke Malang, ke Surabaya, itu. Oh iya. Dari awalnya iseng manfaatin peluang malah jadi masukan. Betul. Gitu ya Pak, benda yang nggak kepake gitu ya. Ya, sekarang pun kadang masih ada yang tanya, masih jual nggak? Saya bilang jual terus, pokoknya sekarang daripada nongkrong bisnya ditetel, jobnya kita jual. Iya Pak. Nah, terus yang terakhir ini juga kalau nggak salah ada ini ya Pak, kafe kopi berjalan ya keliling di bis itu perkembangannya gimana tuh Pak? Nah kalau itu kita karena di kota kecil ya, saya kan di Kutoarjo, jadi kita cuma bisa bukanya tuh weekend. Tapi teman-teman pariwisata yang di kota-kota besar kayak Jogja, Purwokerto, Solo itu mereka bisa jalan tiap hari dan itu cukup membantu sih. Cuma kan ya lagi-lagi kalau misalkan udah 1-2 PO buka cafe on the bus itu ya kan yang lain kan juga belum bisa istilahnya ngapain buka lagi, nanti akan jadi jenuh juga gitu. Jadi yang lain juga harus putar otak. Ya. Betul. Kayak awalnya gitu, yang Mas. Ini kuenya kecil direbutin banyak gitu lagi ya Pak ya. Betul. Nanti jadinya banting-bantingan harga. Kalau udah banting-bantingan harga saya udah nggak mau ikut main. Karena buat saya prinsipnya bisnis itu kan harus ya ada profitnya lah. Kalau misalkan kita udah kerja terus nanti akhirnya jadi kerja bakti kan ngapain? Mending kita diem aja nonton. Iya, benar sekali Pak. Nah ini Pak langsung ke YouTube aja ya. Gimana ya Pak awalnya kok bisa banting setir gitu istilah jadi YouTuber gitu kan? Ini kalau mungkin kan kita mikirnya orang ini udah punya perusahaan bis, mikir bis gitu banyak aja mumet ini
mikir bikin konten lagi nih, ngapain gitu. Awalnya gimana Pak? Kok bisa cetus pengen jadi YouTuber gitu? Nah itu sebenarnya ya nggak pengen Mas, tapi balik lagi karena milenial kan, saya tuh orangnya nggak percayaan. Jadi kalau dibilang, oh dari YouTube bisa dapat uang, saya tuh awalnya nggak mikir, alah duitnya paling berapa sih gitu loh. Sampai suatu hari Ridwan Hanif datang ke tempat saya, lalu orang saya ada yang berani tanya, Mas dapatnya berapa sih? Oh ternyata cukup besar. Kan kita bisa lihat tuh ada yang di website yang bisa ngelihat perkiraan penghasilan YouTuber-YouTuber itu. Terus saya tanya, beneran itu dapat segitu? Iya bener. Wah dari situ saya mikir, wah ini kalau dari YouTuber kita bisa nyicil bis kan lumayan. Jadi saya coba aja. Baru tahu saya Pak. Iya. Iya. Dan channel saya itu bisanya banyak karena memang didukung fans base-nya Bismania itu cukup banyak ya. Jadi memang banyak orang yang tertarik. Dan kadang-kadang kan orang jalan naik bis itu nggak tahu seluk-beluk behind the scene-nya lah, gimana kita nyiapin sebuah bis, katakanlah ganti kampas remnya gimana, dan peralatan-peralatan yang di bis itu kadang-kadang masif ya kan, maksudnya besar, ya toh bannya aja besar, berat, jadi saat kita buka itu pakai impact aja, buat orang yang nggak pernah tahu, lihat, oh itu alatnya kayak punyanya F1, gitu. Nah dari situlah konten-konten saya akhirnya ya mengalir aja, saya sih nggak ada yang persiapan khusus sampai harus ngoyo, bikin skrip, skenario, gitu-gitu enggak. Kayak contoh kemarin, lagi viral yang oleng itu kan, sampai viral kemana-mana. Wah, nggak apa-apa, saya punya base, saya punya jalan kosong, kita oleng, coba di situ lihat efeknya gimana. Ya memang jadi trending juga, gitu-gitu. Seperti itu, dan akhirnya, Pak. Ya, yang penting saya bisa membuktikan memang ada duitnya ternyata YouTube itu. Nah ya Pak, kalau ngomong-ngomong, kan tadi Bapak bilang ada duitnya gitu. Kalau boleh tahu di angka berapa sih Pak? Jangan-jangan bisa buat beli bis lagi, jangan-jangan ini sekali per bulannya atau gimana? Ya masih belum lah, tapi sudah lumayan buat jajan. Paling nggak misalkan buat kayak kemarin bisa beli kamera gitu kan. Gitu. Jadi ya masih berkisar antara mungkin 4-5 juta lah per bulan. Sekitar itu. Lumayan lah hitungannya, bisa buat beli tambahan perlengkapan begitu ya Pak ya, kamera, drone dan lain-lain ya. Betul. Itu. Nah untuk krunya sendiri tuh emang dari kantor atau memang ada kru khusus Pak? Mungkin karyawan yang ada dikaryakan saja untuk membantu gitu Pak? Atau ada tim khusus enggak? Nah ini kalau YouTube memang orang banyakan anak-anak sekarang, teman anak saya SD itu cita-citanya pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena mereka berpikir itu ngelihat ada duitnya. Tapi ternyata setelah saya masuk, nggak segampang itu. Dan saya ngelihat YouTuber-YouTuber yang profesional, mereka emang benar-benar profesional. Jadi mereka memikirkan konten, mencari konten, bikin skrip, nabung konten. Kalau saya agak beda. Saya karena istilahnya kita berangkatnya dari bisnis, maka saya menganggap YouTube ini sebagai bisnis. Waktu awal belum ada duitnya, saya pakai peralatan seadanya, karena saya nggak mau, kalau misalkan orang bilang, wah ya jelas, jadi YouTubernya gampang karena sudah ada modalnya. Enggak, saya pakai live juga pakai handphone biasa, lalu setelah ada monetize, baru saya bisa beli peralatan, ya ini karena dimarah istri juga sih, jangan beli-beli kalau nggak ada duitnya dulu. Terus baru setelah ada duitnya itulah kita bisa meng-hire editor, karena saya berpikir ini kita harus profesional, nggak bisa cuma pakai live terus jelek gambarnya kan. Jadi saya mulai beli kamera yang bagus, saya mulai hire editor profesional, jadi dan kameramen ya satu orang aja lah, untuk kita kan kontennya nggak yang berat-berat gitu loh Mas, cuma di seputaran garasi aja. Jadi saya juga nggak sampai harus ini aja. Udah kehabisan konten, besok kemarin kebetulan ada BRT, ya udah kita bikin konten gitu. Iya. Nah kalau konten sendiri tuh fokusnya sebenarnya konten apa sih Pak? Edukasi bagaimana misalnya tentang bis, atau ada konten-konten lain sih, atau ngalir aja gitu Pak? Kan terakhir setelah oleng ini ada tentang lampu, terus sebelumnya pernah lihat ada kayak talk show dengan Pak Eri Efisiensi ya kalau nggak salah. Nah itu arah kontennya sebenarnya kalau di Sumber Alam itu gimana? Kalau saya sih cenderung ke dunia perbisan ya, walaupun kadang-kadang melenceng sedikit karena beberapa subscriber saya tahu bahwa kita juga ada kendaraan antik, dan saya sendiri suka dunia otomotif. Jadi kayak
kapan hari saya bahas mengenai Unimog. Dan saya pengennya emang edukasi mengenai dunia perbisaan. Kenapa? Karena ini dunia yang kita tahu dan ini kita pengen ikut membangun awareness bahwa berkendara itu harus mengutamakan keselamatan. Dan kenapa sih kok kita pengen dorong orang itu berpindah ke angkutan umum? Tentu kita harus memberi tahu, ini loh, saya itu ngerjain angkutan umum itu sampai seperti ini di belakang layar. Ya ini yang nggak diketahui. Perbandingan antara part orisinil sama enggak, kemudian sistem kerja rem. Nah, kemarin pas kapan hari saya pikir juga beberapa temen PO itu kan ada yang mereka nggak bisa public speaking. Terus ada yang minta saya juga untuk show. Tapi kalau yang ke Pak Eri itu karena saya tahu pas pandemi ini kita pengen bekerja sama, saya punya exposure. Saya ingin nge-expose ke teman-teman, dan saya selalu bilang waktu di tempat Pak Iri, saya juga bilang, gunakan jasa pengusaha daerah, karena dengan itu kita turut menyumbang pergerakan ekonomi di daerah kita sendiri, gitu Mas. Iya. Jadi yang ngalir aja lah. Nggak ada kayak khusus, kan mungkin ada di timeline, ini minggu depan, nggak ada berarti begitu ya Pak ya? Waduh, saya nggak serajin itu. Berarti bisa dibilang masih ya ngalir santai, kalau ada bikin gitu ya Pak ya? Ya, kalau ada kepikir bikin gitu. Baik Pak. Dulu kirain saya mungkin udah disiapin timeline. Ini minggu depan ini, nanti ini. Ada beberapa yang kita perlu perencanaan. Kayak ini hari Sabtu besok saya bikin satu konten dan saya collab ngajak YouTubernya nggak cuma 1-2, saya ngajak 5. Karena kalau saya cover pakai punya saya sendiri, mungkin nggak bisa ke cover dan ini agak kontennya cukup gila lah sehingga kalau cuma di-share ke konten saya sayang banget karena ini cuma 1 kali percobaan dan ya saya ngajak yang lain supaya mereka bisa dari sudut pandangnya mereka gimana sih seperti itu. Wah ya, ini tadi ngomong-ngomong konten agak gila ini Pak. Nah kalau kontennya kalau nggak salah pernah kan yang agak gila ini bis dibakar sama Bapak ini. Ini gimana ceritanya Pak, bis dibakar, ada juga yang bodinya sampingnya dipotong dijadiin hadiah gitu. Iya, betul. Sampai kepikir ke sana itu gimana ceritanya Pak. Agak lucu juga sebenarnya itu. Awalnya konten gila itu kan saya mecah kaca, ya kan? Karena emang bis kan ada yang nggak kepake. Lalu saya pikir kan banyak orang penasaran sama alat pemecah kaca. Itu kalau dipakai itu gunanya hasilnya gimana sih? Tapi kan nggak semua bisa mecahin kaca kan. Jadi saya pecahin, lalu waktu itu viral. Nah, disitulah titik saya jadi profesional, pakai editor, pakai macam-macam di situ sebenarnya. Nah, terus saya ngeliat aja, kapan hari ada konten kebakaran bis. Lalu saya nyoba rekonstruksi, pakai ya kawat. Biasanya kebakaran itu kan karena konslet, ya toh. Saya nyoba pakai alat pemanas juga itu, nyoba di jok, kebakar, tapi kalau kecil ternyata bisa dipadamkan. Nah, satu waktu saya nyoba yang dibakar di kap mesin, karena biasanya kebakaran ada di kap mesin dan itu tidak terlihat sama pengemudi atau penumpang. Ternyata itu sangat berbahaya. Saya berpikir saya masih punya waktu 1 menit untuk turun madamin api. Itu 15 detik apinya udah besar sekali. Dari situ saya kan panik, ya kan. Terus agak, waduh ini gimana ya? Sampai ketua KNKT itu bilang, Mas, Anda yang merencanakan percobaan aja panik. Apalagi kalau yang di jalan. Dia bilang gitu. Kamu harus cari cara gimana cari solusinya. Waduh, dari situ saya juga kepikir investasi kita kan cukup besar satu bis. Kalau kebakar kan konyol. Nah, akhirnya saya riset cari-cari apar, ketemu satu produk, malah dia yang kontak saya dulu karena teman sekolah kan. Dia bilang, Pak, apimu kurang besar, dia bilang gitu. Saya bilang, gila kamu. Saya bilang, besarin, kita jagain, dia bilang gitu. Terus akhirnya ya udah, timnya mereka kesini, bikinlah kita konten yang bakar di situ. Dan memang di situ saya mau membuktikan produknya berhasil nggak. Ya berhasil ya saya beli untuk pasang di unit-unit saya. Jadi untuk mengamankan aset lah. Itu. Jadi konten yang saya bikin ini nggak semata-mata cuma asal atau cuma seneng-seneng, tapi pasti ada tujuan, ya entah itu edukasi atau buat saya sendiri bisnisnya, gitu Mas.
Iya, iya. Kalau edukasi juga sendiri juga bisa dibilang membangun image bahwa ini PO Sumber Alam aman gitu ya Pak ya. Jadi kalau secara langsung bisa dibilang bangun brand image perusahaan juga ya. Betul, betul. Ya itu yang saya rasakan. Jadi keuntungannya YouTube itu nggak cuma semata-mata dalam bentuk materi ya, rupiah atau apa, tapi memang sebagai brand awareness itu menjangkau sekali sih. Ke semua lah. Banyak itu. Ya, ya, ya. Lalu ini Pak, kan terakhir kalau nggak salah di konten juga, terus ada juga sempat viral juga ya, social distancing bus ini kan yang pertama kalau nggak salah ya, bisa Bapak ya? Betul. Itu betul. Awalnya sampai tercetus ide gitu gimana? Mesti Pak Anton ini yang pertama, yang lain baru ngikut saya lihat. Ya enggak lah. Tapi kita kan memang, saya sendiri orangnya suka sebagai problem solver. Jadi waktu awalnya pandemi lalu keluar itu bis kapasitas maksimal cuma 50%, di situ saya ngelihat kalau 50% ini bisnis transportasi umum hancur, Mas. Kenapa? Karena investasinya, entah itu pesawat, kapal, atau alat transportasi lain, itu pasti nggak ada gunanya kalau cuma dipakai 50%. Kita akan kalah dengan kendaraan pribadi. Di situ saya berpikir saya telepon ke Laksana, saya bilang, ini kalau 50%, pasti nggak jalan. Bisa nggak? Kalau ini, masalahnya kan jarak, waktu itu distancing. Jadi saya bilang, ini yang penting kalau joknya dijarakin, tengahnya diisi bangku. Bisa nggak? Nah, lalu digambar sama Laksana. Ternyata, oh masuk ini. Secara aturan gangway-nya dari pemerintah itu juga masuk. Jadi kursi, gangway, kursi lagi. Itu memenuhi aturan. Saya bilang, oke, bikin yuk prototipenya. Ternyata bikin. Nah, akhirnya itu dibuat, dan memang walaupun kita meluncurnya terakhir ya, karena kita dari base baru harus ada uji, ya macam-macamnya lah itu, dan mengikuti aturan kan. Tapi ya syukurlah ini jadi inspirasi dan teman-teman lain, PO maupun karoseri, bisa menerapkan hal yang sama. Jadi kita selamat lebih dari 50%. Jadi selamat bareng-bareng gitu ya Pak dengan ide Bapak. Bareng-bareng Mas, ini udah nggak bisa mikirin dirinya sendiri. Itu. Kalau kita selamat sendiri, orang lain nggak selamat, pasar saya siapa gitu loh. Iya, iya. Itu. Nah, kalau biasanya yang itu animo masyarakat sejauh ini gimana? Kalau nggak salah baru beberapa hari lalu jalan ya Pak ya? Betul. Udah ada di YouTube-nya siapa lah, saya lupa juga udah lihat ada itu. Animonya ternyata cukup baik karena ya satu masa pandemi orang nggak nyaman duduk berjejer sama orang lain. Dan kalau yang itu ternyata jomblo juga kan nggak kelihatan kalau jomblo karena semua sendiri-sendiri duduknya. Gitu. Ya, biasanya cuma di sebelah kiri kalau bus super eksekutif ya Pak ya, kursi jomblo. Ya, gitu. Sekarang semua jadi kursi jomblo. Semua jomblo gitu loh, jadi nggak perlu ngiri kan. Iya, baik-baik Pak. Nah, ini kan kalau selain juga tadi Bapak jadi YouTuber, ini juga koleksi mobil-mobil antik ya Pak. Maksudnya kendaraan niaga. Ini udah berapa sih Pak koleksinya kalau boleh tahu sekarang? Waduh, kalau udah berapa koleksinya sih, kita yang truk sama bis yang tua-tua itu cukup banyak sih. Kalau 10-an, mungkin sekitar 20-an lah. Itu, sama beberapa unit mobil tua, motor tua. Karena emang itu dari ayah saya sih. Jadi kita ini kayak ya udah lahirnya seneng sama kendaraan. Yang ada mesinnya atau ada rodanya itu kita seneng. Itu, jadi ya kita nerusin aja. Itu Mas. Iya Pak. Berarti udah istilahnya warisan dari orang tua terus diteruskan gitu ya Pak ya? Ya. Itu kecintaannya sama dunia otomotif itu emang ya gimana lah, kita kalau bau knalpot, bau oli atau apa tuh kita kayak wah ini kayak hidup banget gitu loh. Dunianya di situ. Yang udah jadi konten ini terakhir kalau nggak salah yang warna biru itu ya Pak ya, Fuso bekas angkatan laut itu ya Pak ya. Betul. Warna biru. Betul. Nah, itu yang kalau nggak salah saya lihat sering warawiri juga ke Jakarta, terus juga sempat disewa salah satu stasiun TV ya Pak ya. Betul. Yang paling banyak keluar selain itu apa? Kendaraan apa lagi Pak? Selain bis biru tadi kan yang dikenalnya itu. Ada satu Dodge itu yang saya bangun juga setelah ayah saya almarhum. Saya bangun satu unit juga Dodge, dan itu juga kemarin disewa untuk syuting film, juga kemarin pameran di Jakarta, dan ini juga kita galakan untuk wisata di daerah lah, karena kan itu udah cukup usur ya, jadi jalannya jangan jauh-jauh gitu, simbah-simbah itu.
kita jalannya seputaran sini aja, tapi ini juga saya mau bangun lagi restorasi bis yang tua, Nissan, tapi mesinnya udah kita pakai Mercy, karena untuk cari spare part yang aslinya kan mungkin susah. Itu bis dari tahun 60-an, 70-an, itu. Jadi kita berusaha menghidupkan lah. Koleksi. Bukan sekedar koleksi ya Pak, ya bisa dijadikan mesin uang juga sama kayak yang baru-baru gitu. Seharusnya seperti itu. Sebenarnya bukan karena nilai uangnya ya, karena kita kalau nyewain itu nggak bisa yang nilainya terlalu tinggi juga. Tapi paling nggak kita mau mengedukasi masyarakat pernah naik, wah ini loh, bis seperti ini pernah meluncur di jalanan Indonesia. Salah satu bukti sejarah transportasi lah. Seperti itu, Mas. Iya. Nah, lalu ini kalau balik ke YouTube lagi ya Pak, apa ada rencana nggak sih Pak merambah platform lain? Mungkin ini kan lagi viral juga TikTok, jangan nanti Pak Antoni sumber alam TikTok gitu. Ada Pak, ada rencana nggak sih? Kalau itu sih udah nggak bisa ngikutin. Karena kalau TikTok itu kan kebanyakan harus joget-joget. Jadi kalau nanti saya joget-joget, nanti pasti viralnya ngalahin yang lain-lain lah. Iya. Nah, kalau konten ini juga ke depannya mau kolaborasi sama siapa Pak? Rencananya lagi kan udah ada beberapa kolaborasi dengan YouTuber-YouTuber yang udah dari dulu udah kondang lah, sudah kondang banget otomotif. Ridwan Hanif ini ada rencana ke depannya apa siapa Pak? Dan kalau mungkin bisa kalau saya gitu, sih Pak, saya sih open ke siapa saja ya. Jadi saya berusaha kita ini dalam berbisnis maupun ya kita ini misalkan kayak ngomong agak diawang-awang sedikit lah, prinsip hidupnya kan harus berguna untuk orang banyak. Jadi kalau misalkan memang ada YouTuber lain yang kepikiran bisa kolaborasi, itu saya open kok. Istilahnya saya nggak harus melulu di bidang otomotif. Misalkan ya kayak kemarin mungkin saya dikira Next Carlos karena body-bodinya kan gemuk, dikira mungkin YouTuber kuliner itu loh. Itu ya oke aja, nanti kita bikin misalkan acara makan di dalam bis atau apa yang kita bisa collab lah, asal nggak melenceng jauh dari yang otomotif, tapi kita bisa kolaborasi, kan intinya gitu. Iya Pak. Ada ini nggak sih Pak, tawaran endorse nggak sih Pak? Kan mungkin orang, Pak boleh endorse nggak gitu? Udah ada belum sih sekarang? Udah ada. Dan ya karena saya juga nggak secara profesional ada tarifnya atau apa, kita bantulah. Jadi kalau awal-awal pandemi kan saya bilang, ayo produsen lokal Purworejo yang punya produk apa sini, saya maksudnya saya endorse gitu. Kadang saya pakai kaosnya itu ada kaos beberapa produk, lalu saya pakai topi atau apa, ya itu bentuk-bentuknya seperti itulah Mas. Kita bantu ke teman-teman, rata-rata yang berani kontak saya itu baru yang teman. Kalau yang produk-produk yang terlalu jauh, kalau kayak kosmetik kan nggak mungkin saya yang endorse gitu loh. Iya. Itu. Berarti semangatnya ini membantu teman-teman UMKM gitu ya Pak, supaya mereka bisa lebih luas ininya apa, jangkauan produknya ya. Betul. Karena kalau yang dari YouTuber yang sudah profesional banget, kadang-kadang nilainya udah nggak kepegang gitu. Kalau kayak kita kan misalkan sama teman sini dikasih roti atau dikasih apa, saya makan tapi kesorot di YouTube-nya gitu kan, itu udah cukup sebagai satu endorsement gitu. Atau saya buat sebagai giveaway biasanya itu. Jadi ada yang titip barang untuk giveaway, oke, saya kasih giveaway gitu, saya mention gitu-gitulah. Ini berarti teman-teman yang punya usaha atau mungkin di sekitar Purworejo dan sekitarnya bisa kontak-kontak Pak Tony nih kalau mau. Bisa DM lewat IG. Nah, tuh udah ada penawarannya, bisa dicoba. Ya. Itu. Nah, ini tadi kan ngomong-ngomong giveaway nih Pak. Ini kok giveaway-nya dari YouTube Sumber Alam ini unik-unik Pak. Ini kok ada plat nomor, ada plat besi dari bis dipotong itu. Itu juga, waduh, saya itu nggak mengira video yang itu cukup viral, banyak yang ngelihat dan nge-like. Ya karena saya pikir gini loh, kita giveaway kadang-kadang kan kaos isi produknya, ada produk misalkan apalah Mercy atau apa ya kan, atau Hino. Tapi orang kan bisa dapat itu juga dari tempat lain, dari produsennya langsung, nggak dari saya, ya kan. Jadi saya mikir apa yang bisa dapat dari saya yang khas itu loh. Kapan hari kan karena saya yang viral pertama itu termos, saya bikin termos buat giveaway. Tapi lama-lama saya pikir ya orang nyablon sendiri juga bisa. Nah kepikiran lah itu yang nggak dimiliki orang kan memorabilia kendaraan, ya kan. Dan ternyata mania itu suka.
Karena mereka ada yang punya kenangan, oh aku pernah naik bis itu, ada plat nomornya, dia tahu sopirnya siapa, bahkan tahu bodinya apa, bahkan mereka kadang-kadang tahu hal-hal yang saya nggak tahu gitu loh. Jadi mereka seneng banget kalau dapat itu. Bapak apa temannya dapat hadiah, Bapak dapat harta karun ya waktu itu ya Pak ya, harta karun di dalam bis. itu wah kagum sudah kok bisa itu ada botol masuk ke dalam body bis, itu aneh itu. Berarti secara nggak langsung bisa lewat bisa jadi edukasi juga ya bahwa oh ini jangan buang sampah di dalam bis, bisa kayak begitu ya. Betul itu. Ya, makanya saya juga heran Pak, itu masuk dari mana, botol besar juga ya, terus kok bisa masuk ke selipan bus ini. Nah, kalau kemarin Pak, sih pada bilang itu mungkin ada yang repair body dari karoserinya naruh botolnya di dalam situ gitu, karena nggak mungkin masuk, dia bilang gitu. Dia tukang repairnya abis minum lupa dibuang gitu Pak. Iya, wah itu kacau tuh. Nah, oke. Pak, ini kita langsung ke sesi tanya jawab aja, bagaimana Pak? Siap. Ada sobat bisnis atau teman-teman Bismania juga yang udah ngasih pertanyaan nih sama kita nih Pak. Katanya tadi untuk pertanyaan ini berapa pertanyaan terbaik mau ada giveaway juga Pak? Ya, ada tiga yang pertanyaannya bagus atau apalah, nanti yang milih dari tim bisnis. Ya kan? Bapak mau yang milih juga nggak apa-apa Pak. Nanti kita tanya aja ya Pak ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari @hamung Purboyo. Pak, ada rencana bis cafe jadi franchise nggak sih Pak katanya? Oh, nah ini sebenarnya, ini pertanyaannya bagus banget ini. Saya kan nggak pernah mengenai dunia franchise, kan nggak tahu. Tapi ini menarik. Kalau Anda atau penonton bisnis.com ini yang ada punya pengetahuan mengenai franchise, ayo kita collab. Franchise itu seperti apa? Saya punya unitnya, Anda punya sistemnya, kita kerja bareng. Nah, kolaborasi seperti ini sebenarnya yang saya cari dan saya tunggu-tunggu. Berarti udah ada ini ya, rencana sebenarnya kepengen tapi belum tahu jalannya gitu ya Pak ya? Betul. Itu Mas. Nah tuh teman-teman yang ada tadi yang tanya pengen franchise punya kafe berjalan, silakan hubungi Pak Antoni. Ayo, yang punya franchise kopi, kita punya kendaraannya, kita viralkan bersama-sama karena emang unik sih. Itu. Nah, itu. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan kedua nih, Pak. Dari @Satya LHRW. Pak, kenapa sopir bis itu banyak yang ugal-ugalan katanya gitu? Yes. Nah, memang ini jadi keprihatinan kita. Sopir yang ugal-ugalan biasanya itu karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Jadi mereka biasanya belajarnya dari ngenai, ya kan? Belum kalau misalkan itu berangkat dari, wah kalau mereka ngebut banter. Kalau supir saya, driver kami, bilangnya apa? Pak, driver yang jago, itu sebenarnya yang bisa bikin penumpang tidur di dalam bis. Gitu loh. Tapi katanya kalau driver yang banter, itu bisa bikin penumpangnya berdoa. Jadi, ini loh, perbedaan mindset. Nah, ini yang berusaha saya arahkan, sehingga kita punya generasi pengemudi yang baik. Jadi kalau ikut di kursus pengemudi saya itu ada teorinya, ada buku modulnya Mas. Jadi diajarin ini perawatan mobil, perawatan berkalanya seperti apa yang harus checklistnya waktu mau berangkat tuh dicek apa aja, gimana jalanin bis, perkiraan berhentinya gimana, manuvernya seperti apa, lah itu diajarkan. Sehingga kalau sudah tahu, mereka tidak akan ugal-ugalan. Karena mereka tahu ini bahaya banget. Bahwa bis itu nggak gampang. Cuma kadang-kadang ada orang yang berasumsi driver itu ugal-ugalan, tapi mereka kalau sudah duduk di kursi driver pengemudi bis, mereka akan bisa lihat blind spotnya bis itu besar sekali. Jadi memang di sisi-sisi kendaraan itu banyak yang tidak bisa terlihat 100% sama driver. Jadi dia kalau nganan memang harus ambil kanannya agak jauh. Gitu. Jadi bukan karena ini mau makan jalan atau gimana, enggak. Karena memang itu harus ngambil haluannya jauh. Kalau mepet gini, ya itu kayak kejadian kaca. Nanti pas nyalip memang dia harus agak jauh baru ke kiri. Kalau mepet, ya kesenggol mobil yang belakangnya. Seperti itu, Mas. Iya. Berarti buntutnya masih ketinggalan, tapi kepalanya udah maju begitu ya, Pak ya? Betul. Nah, jadi asumsi ugal-ugalan ini memang ada yang benar-benar ugal-ugalan. Artinya orang kalau 10 orang lihat, semua orang bilang itu ugal-ugalan semua. Tapi ada juga ugal-ugalan yang asumsinya karena misalkan dia lagi disalip bis kok kepotong atau gimana, atau bisnya terlihat mepet ke jalannya dia,
maka orang ini berasumsi itu orang ugal-ugalan. Padahal kalau misalkan 10 orang yang lihat, mungkin hanya 1-2 yang bilang, oh itu ugal-ugalan. Karena yang lain mungkin bisa ngelihat, oh karena haluannya kurang itu, atau gimana. Seperti itu, Mas. Iya, berarti mungkin belum pernah ngerasain atau belum tahu gimana rasanya nyetir bis itu susahnya. Seperti apa betul, gitu ya Pak ya? Betul. Dengan kita nyoba nyetir bis, kan saya ada kelas yang 1 jam aja, kelas happy-happy. Itu dengan nyoba itu aja, orang duduk di belakang kemudi bis, dia akan tahu, wah ini ternyata susah ya. Jadi, ya itu tadilah untuk saling berbagi pengalaman. Biar nanti mereka di jalan juga ada supir bis atau mungkin kendaraan panjang lain juga jadi lebih hati-hati atau ngasih prioritas ngasih jalan. Begitu ya harapannya. Betul. Jadi, ngasih toleransi, betul. Nah, Pak, gitu. Pertanyaannya, nih dari pertanyaannya sama dari yang tadi ngasih pertanyaan pertama nih Pak, dari Ed Hamuk Purboyo juga. Nah, untuk menjadi YouTuber pemula, apa yang harus disiapkan? Kalau diukur dengan uang, investasi awalnya berapa? Itu gimana Pak? Nah ini kebanyakan gini. Kebanyakan orang mikirnya harus banyak modalnya. Itu mindsetnya pengusaha, justru dengan apa yang ada, kita usahakan, namanya kan pengusaha, kata dasarnya usaha, jadi harus diusahakan gitu. Jangan minta barangnya dulu terus kita baru mau jadi YouTuber, tapi satu, YouTubernya Anda sukanya dunia apa, maka itulah yang Anda share, punya pengetahuan apa, atau bahkan misalkan Anda tidak punya pengetahuan, Anda belajar bersama, jadi ngajakin YouTuber misalkan, waduh saya nggak bisa masak misalkan, yuk gimana kita belajar masak, oke saya belajar masaknya kayak gini loh. Nah kalau ngomong masalah peralatan, saya pakainya Samsung S7. Itu udah ketinggalan zaman sih sebenarnya. Saya dikomplain kalau mungkin kayak gini kan nggak bisa HD. Ini aja gambarnya Mas Reza kayaknya lebih jelas daripada gambarnya saya. Jadi jangan tergantung sama gadget. Niatnya Anda maju dulu, Anda cari, Anda riset pengennya apa. Supaya nggak jadi beban. Kadang-kadang kan YouTuber pemula tuh bebannya apa? Satu, nonton like-nya sedikit. Kemudian yang paling menghalangi itu apa? Kadang-kadang kita nggak betah ngelihat diri kita sendiri ngomong. Nah, itu perlu dilatih dulu. Jadi nanti setelah Anda share apa yang Anda suka, dengan ini Anda, walaupun like-nya sedikit, Anda tetap bersemangat untuk bikin, karena niatnya share. Bukan niatnya langsung cari duit. Kalau niatnya langsung cari duit, itu berat. Gitu. Jadi intinya jangan diniatin buat cari uang dulu, yang penting apa yang kita suka, kita bagi gitu ya Pak ya? Betul. Kita niatnya share. Gitu. Bukan niat langsung cari uang gitu. Jadi apa yang kita punya misalnya ya smartphone biasa langsung kita pakai aja, idenya jalan apa tuangkan gitu. Jalan aja. Yes. Betul. Gitu Mas. Nah ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Kita lihat. Nah sebentar. Ada ini barusan saya baca. Ini ada nih pertanyaannya Pak dari Ed Dezin. Nah ini cara ngerawat mobil antik gimana Pak? Susah nggak sih Pak ngerawatnya mobil antik gitu, ngerawat mobil kecil aja susah ya, apalagi bis gitu. Ya sebenarnya karena kebiasaan kan. Kalau kayak kami memang justru malah ngerawat mobil-mobil kecil tuh kadang-kadang ribet. Makanya bisnis ini kan tergantung kebiasaan juga kadang-kadang. Kalau bis gampang sih, kalau mesin-mesin diesel itu kan asal ada solarnya, lalu dia timingnya pengapian bener, ya diputar pasti nyala. Nah, tinggal kita sekarang kalau misalkan problemnya apa? Akinya biasanya tekor, ya kan? Atau olinya udah terlalu kental, nggak bisa muter mesinnya. Jadi paling gitu-gitu aja. Jadi unit-unit kami biasanya juga selalu siap jalan, tinggal nunggu penumpang. Kalau penumpang rame, ya udah kita paling ganti aki atau setrum akinya, nyalain, mesinnya udah lancar, ganti oli, jalan. Gitu. Jadi kalau unit-unit yang asal jangan sampai berhenti lama sekali sampai di dalamnya sudah berkerak ya, atau berkarat gitu. Nah, iya. Gitu. Berarti mobil tuanya juga kendaraan antiknya sama gitu ya Pak, kurang lebih perawatannya. Sama. Nah, tapi kalau kendaraan kecil kan lebih rumit, ada sistem pengapiannya, pakai busi macam-macam. Jadi istilahnya kabel-kabelnya kalau ngurut kabel, nah itu lebih rumit. Kadang-kadang listrik kan kita nggak tahu bocornya di mana gitu loh. Itu. Nah kalau part-partnya mungkin kayak yang apalagi yang fast moving ya, kalau kendaraan yang tua itu gimana Pak? Apa pakai substitusi dari kendaraan yang lebih muda atau modifikasi sendiri atau gimana? Itu kan mungkin udah discontinue atau udah nggak diproduksi gitu. Betul. Tapi itu uniknya ya, kalau kendaraan komersial mereka variannya nggak terlalu banyak seperti kendaraan pribadi. Bahkan seperti yang Anda lihat sekarang kendaraan-kendaraan pribadi itu kan banyak partnya yang jadi sama, ya kan?
dan banyak pabrikan yang bekerja sama. Jadi kendaraan komersial, apalagi yang komersial, seperti itu udah sangat biasa kita cari substitusinya. Jadi kalau misalkan piston kita udah nggak ngelihat lagi, ini pistonnya Mercy atau Hino kadang-kadang, atau misalkan yang lama tuh Mitsubishi, ya kan? Oke, Mitsubishi, sama-sama. Kita cari tinggal diameternya berapa nih, terus ketinggiannya berapa. Nah itu kalau dengan ukuran itu, udah pakai piston apa aja. Asal piston untuk yang mesin diesel, pasti kuat, gitu. Jadi nggak ribet sih buat kami. Saya kira agak ribet gitu kan, kendaraan tua gitu. Ternyata enggak ya, kalau kendaraan niaga itu beda ya Pak ya? Betul, betul. Nah, ya, ini ada pertanyaan lagi, kita lihat coba dari, wah nih, dari @aga_de_vegas Pak. Pak, ada keinginan punya double decker nggak Pak katanya? Punya bis tingkat nggak? Nah ini nih, pertanyaan Bismania pasti begini. Gitu ya. Kalau kepinginnya, pasti kepingin. Kan tadi saya bilang, yang ada mesinnya atau ada rodanya itu kepingin. Pesawat pengen punya enggak? Ya pengen. Tapi kan kita ngelihat, kalau secara bisnis masuk enggak? Pangsa pasar yang mau kita layani perlu enggak? Gitu loh. Nah, untuk saya, untuk bisnis saat ini, saya rasa di jalur saya belum diperlukan. Itu. Tapi kalau ngomong kepingin, pengen. Cuma untuk bisnis, belum perlu. Itu Mas. Oh, berarti masih lihat pangsa pasarnya gimana di sana, apa mungkin kemampuan penumpang masyarakat di sana juga bisa ngejangkau bis itu nggak sih Pak? Tiket mahal kan, kalau double decker nggak bisa dibilang murah juga tiketnya dibanding bis biasa. Betul. Untuk investasinya kan lebih tinggi gitu loh. Sama medan jalan juga pengaruh ya Pak. Ini kan jalur selatan ya, pasti lebih sempit juga, terus banyak pohon-pohon ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya, jalur selatan ini kan belum ada tolnya. Jadi kalau misalkan double deckernya jalan itu, karena pinggir-pinggirnya banyak pohon, dia jalannya harus cenderung di tengah. Itu. Tapi ya sebenarnya terpautnya nggak terlalu banyak sih. Cuma ya masalah kebiasaan lagi sih. Itu. Iya Pak. Berarti itu nunggu tol di lintas selatan ada berarti. Ya, betul. Moga-moga ada, dan istilahnya secara perhitungan bisnis besok udah masuk, ya kan? Iya. Nah, ini masih banyak banget pertanyaan nih Pak masuk Pak. Wah, ini Pak soal solar jatah sama enggak nih ya, dari Dani_Firmansyah 26. Pak, perbedaan antara solar jatah sama enggak jatah itu gimana Pak? Pengaruh nggak sih sama pengeluaran perusahaan? Kan ada yang kalau istilahnya teman-teman di Wismania itu solar nggak dijatah, cor. Pokoknya lari terus. Nah, ini gimana kalau sumber alam nggak cor kan Pak setahu saya? Kalau kita emang dijatah, karena kita dengan jatah itu kita sebenarnya ngontrol perilaku pengemudi juga. Kalau yang cor, ya pasti pengeluarannya akan besar sekali, karena mereka cenderung injek gas terus, karena nggak mikir. Toh solarnya nggak bisa diambil mereka kan. Kalau solar jatah kan kadang-kadang kita pasti ngasih solar, ada toleransi, ada macet, itu pasti cukup gitu loh. Kita harap cukup, ya kan. Jadi ada toleransinya. Nah, kalau mereka bisa ngirit, itu mereka bisa uangkan lah istilahnya. Nggak usah dibeliin solar ya kan. Misalkan jatahnya 200 liter, tapi dia bisa cuma 190, maka ada sisa yang 10 liter itu nggak usah dibeliin, bisa untuk drivernya. Seperti itu. Kalau solar cor kan diisi sama perusahaan, jadi dia bilang, sama-sama nggak megang duitnya, injak aja gitu loh. Nah, ini tergantung sih. Tergantung lagi pasar sama medan. Kalau yang di utara, rata-rata dari zaman dulu, Pantura itu kan jalannya lempeng-lempeng dan sudah lebar. Sehingga mereka emang perlu nyalip. Penumpangnya kalau yang saya dengar, kalau sopirnya pelan-pelan itu dibalang sama botol air mineral dari belakang. Woi, jalan nih. Iya, Pak. Berarti penumpangnya memang kompor. Iya, betul. Lah karakter jalan selatan itu kan berkelok-kelok. Kalau misalkan dibawa kenceng, itu mabuk. Jadi cenderung memang kita stylenya lebih kalem, gitu loh. Itu Mas. Iya, solar cor dan solar jatah gitu ya. Istilahnya juga lucu, solarnya dicor gitu. Iya, dicor, nggak dihitungan. Ini ada pertanyaan menarik Mas, kalau misalkan boleh dibaca ini. Yang mana ini Pak? Ini dari Agung ini, AGNG SBKT. Nah, silakan dibaca Mas. Saya baca Pak ini. Ini ada pertanyaannya. Ini keadaan pandemi seperti ini, bagaimana sumber alam
menghadapi keadaan seperti ini ya, mungkin seperti pembelian tiket atau kendaraan itu gimana Pak ini? Menghadapi pandemi itu apa sih yang ini menarik sih. dilakukan? Yes. Kalau kami sistem tiketing kami sudah online sejak 2018. Bahkan sebelum itu kita udah secara internal kita udah online. Nah, 2018 kita buka ke agen-agen. 2019 kita open ke OTA. Ya, jadi kita sudah online tidak ada masalah. Tapi untuk menghadapi pandemi seperti ini saya kemarin akhirnya membuat terobosan kolaborasi antar PO. Jadi saya dengan PO NPM dan PO Haryanto, itu sekarang kita punya hub di Pondok Ungu. Jadi penumpang yang mau ke Sumatera, dari Jogja, itu sudah bisa kita layani langsung dari Jogja, Mas. Jadi penumpangnya beli tiket NPM dari Jogja, naik ke Jakartanya naik Sumber Alam, ke Sumateranya naik NPM. Begitu juga penumpang Sumatera. Kita udah banyak sekali melayani penumpang dari Sumatera turun di Pondok Ungu, lalu jalan ke Jawanya, kalau utara naik Haryanto, kalau selatan naik Sumber Alam. Yaitu kita kolaborasi antar PO dan saya rasa ini ya PO swasta kayaknya baru inilah yang kita bisa kolaborasi secara B2B ya. Itu Mas Reza. Iya. Berarti kayak pesawat kalau kita kenal connecting kan code share gitu ya Pak, connecting flight code share gitu ya. Maskapai belum code share. Belum sampai ke code share, tapi kita sudah ke connecting flight-nya. Nah, tapi sebentar lagi kita mau mengusahakan code sharing. Oh, ada code sharing nanti bentar lagi. Yes. Ditunggu ini Pak. Jadi mudah kita nggak perlu naik beli dulu nanti beli lagi gitu ya. Betul. Karena itu rentan kena calo. Yang kedua rentan ya sampai sana udah habis yang ke Sumatera, gitu kan? Itu. Baik Pak. Nah, ini ngomong-ngomong tiket online nih Pak. Kalau di Sumber Alam sendiri paling banyak ini sekarang udah online-nya yang lebih banyak atau masih pembelian di agen-agen yang tradisional itu masih banyak atau udah imbang atau gimana? Ya, saat ini pembelian kalau dinilai dari total jumlah pembelian itu masih banyak agen yang konvensional ya, artinya agen-agen lama kita. Tapi kalau secara per agen diadu, OTA itu dalam 2 tahun ini sudah menempati jajaran 10 agen terbesar kami. Jadi memang perubahannya sudah mulai terlihat. Tapi untuk yang totalnya masih ya menang yang konvensional secara total. Gitu Mas. Tapi trennya kita ngelihat ini bakal ke online semua sih. Iya kan kalau selama ini kan kita kenal penumpang bis itu kan senangnya ke agen, telepon, bayar nanti pas mau berangkat atau bayar nanti juga bisa Pak. Kalau betul. Nah itu kekeluargaan dari si pelangganan dengan agennya gitu ya Pak ya kalau bis itu kan. Ya. Justru itu sekarang dengan sistem online kami bilang kayak kemarin misalkan ada kode diskon dari OTA ya kan. Saya ngupdate ke agen-agen. Ini langgananmu dikasih tahu ada kode diskon dari OTA. Nanti naiknya dari tempatnya mereka tetap. Jadi mereka tetap bisa menservis pelanggan, tapi pelanggan juga dapat keuntungan, dapat diskon, gitu Mas. Ya berarti walaupun online, agen itu juga tetap digandeng dan nggak ditinggalkan gitu aja ya Pak ya? Oh ya, kita bina. Justru saya bikin kolaborasi dengan PO lain kan sebenarnya saya menambah barang dagangan agen saya. Saya memberi, ini loh kamu jualin tiket NPM atau Haryanto, ini komisi saya kasih full ke mereka juga gitu. Oke, menarik juga berarti ya Pak ya. Nah ini Pak, ini mungkin yang tadi ada pertanyaannya yang menurut Bapak paling oke yang mana nih Pak? Biar nanti bisa komunikasi dengan Sumber Alam tadi yang mana kan tadi Bapak udah itu tadi yang tanyanya 2 kali ya kan terus yang tanyanya satu yang tadi saya tanya itu yang mengenai pas pandemi itu sistem tiketing ya kan lah satu lagi milih dong yang dari bisnis mana yang satu lagi ini kira-kira mungkin yang tadi soal tanya ngerawat kendaraan antik gitu gimana tuh siap Pak? boleh nanti di info aja ya alamatnya nanti kirim ke saya yang kirim itu merchandise-nya. Nah, itu inbox ke IG-nya Sumber Alam ya, Pak ya? Oke. Oh, boleh. Oke, siap Pak. Gitu, Pak. Nah, ini kan udah mau berakhir nih, Pak. Ya. Harapannya ke depannya untuk dunia jasa transportasi ini terus perusahaan otobus ini harapannya ke depannya seperti apa sih, Pak? Khususnya untuk yang antar kota ini kan ya. Kan kondisi masih pandemi. Kalau harapannya gimana sih?
kalau harapan saya satu ke pemerintah ya, saya pengen regulasi yang jelas dan saya pengen cobalah kalau bisa itu pengusaha-pengusaha itu diajak duduk bareng karena kami ini saat ini benar-benar sulit. Kita yang terpantau radarnya pemerintah, artinya plat kuning, surat-suratnya juga tergantung sama pemerintah, itu malah kita terbelenggu dengan aturan pemerintah. Sedangkan yang plat hitam dan angkutan lain yang tidak terpantau sama radarnya pemerintah, itu mereka bebas cari penumpang di mana saja dan bisa mengantarkan kemana saja. Nah, tentunya ini yang perlu kita duduk bareng untuk cari solusinya, ya, supaya solutif gitu loh. Nah, untuk yang untuk yang ke masyarakat lah, saya minta dukungannya. Satu, gunakan pengusaha daerah Anda. Yang kedua, gunakan transportasi umum. Kenapa? Karena kami ini dituntut sama pemerintah wajib bisnya ya dicuci, disinfeksi, supirnya harus pakai masker, harus pakai face shield, dan protokolnya harus dijalankan. Sedangkan kalau Anda pakai yang angkutan-angkutan non mengikuti aturan pemerintah, maka kita tidak pernah tahu. Dan kita ini perlu diingat bahwa pandemi ini belum selesai. Kadang-kadang banyak yang milih, Pak, saya naik itu aja murah. Ya, enggak apa-apa, memang itu masalah survival, dan ini masalah ekonomi, memang Anda bisa pakai yang murah. Tapi yang saya minta Anda pertimbangkan, jangan sampai kita ini jadi agen penyebaran pandemi ini. Jadi kita harap kita bisa menjalankan perekonomian, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, dan ya itu tadi, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup ya kan. Jadi tetap solutif ya Pak ya. Jadi buang harus solutif gitu. Solutif. Nah, iya. Gitu, Mas Rizal. Nah, ini kan tadi ada soal regulasi. Emang sejauh ini menurut Bapak apa regulasinya itu udah benar-benar diterapkan dengan benar atau udah ada sanksi tegas dari pemerintah nggak sih Pak buat mereka yang mungkin menyalahi aturan atau melanggar itu? Apakah memang sekarang masih ya begitu aja atau udah lebih tegas dibanding sebelumnya Pak? Saat ini yang terjadi yang di lapangan itu kebanyakan pembiaran, Mas. Jadi setengahnya tutup mata lah. Karena gimana? Petugasnya kalau misalkan mau nyemprit, yang disemprit tetangganya sendiri atau temannya sendiri gitu kan juga kadang-kadang ada banyak pengertian lah. Lalu banyak dispensasi di jalan. Ya, jadi ini yang secara aturan kita harus bikin aturan yang bisa ditegakkan. Artinya percuma aturan itu bla 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 dan bagus memang, tapi di lapangan nggak bisa dijalankan, itu kan percuma. Itu. Sedangkan kita ini punya pemikiran-pemikiran yang harusnya bisa dijalankan, tapi sumber dayanya nggak bisa. Artinya apa? Terbentur sama ya mungkin kayak aturan pemerintah yang lain. Misalkan masa kita mau suruh jagain kalau ada plat hitam terus kita berkali-kali lapor atau mau diajak perang di jalan gitu kan nggak mungkin. Gitu loh. Nanti chaos. Gitu loh, kalau semua ambil tindakan sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Tapi kan kita bisa tahu, itu si A, si B, si C ini buka jasa angkutan. Cuma kita nggak bisa ngambil tindakan, karena kita bukan aparat. Nah, gimana kita bisa membina lah. Artinya, saya juga membuka kesempatan untuk, karena mereka mau bekerja, pasti kita angkat jempol dong, daripada diem aja pasif. Tapi gimana supaya kita bisa bersaing di lapangan yang fair. Jangan sampai kita main sepak bola, saya dibandulin beban 100 kilo misalkan sekintal, sedangkan mereka bisa lari-lari bebas gitu loh. Kan susah. Iya, berarti keadilan juga intinya Pak ya. Yes, gitu. Ya, berarti ini kan tadi ada selain plat hitam dan mungkin juga kalau nggak salah saya pernah dengar ada bis yang surat-suratnya nggak lengkap, itu gimana tuh Pak? Ya jalan tapi mungkin suratnya nggak ada gitu, misalnya surat izinnya atau izin trayek ya, itu. Makanya itu tadi yang kita bilang, karena itu kan kita juga kenal teman kita juga ya kan, dan ini kan masalah survival, artinya dia punya bis, punya karyawan, punya sopir yang harus diberi penghasilan, maka saat misalkan nih pengusahanya tutup mata bilang udahlah sana bisku dibawa, tak pegangin surat ini, kamu jalan kemana aja, cari duit. Itu kan bisa terjadi, kita nggak pernah tahu internalnya sebuah perusahaan seperti apa. Maka kalau kita mau lapor-laporan, kita mau, itu kan nggak bisa selesai. Nah, mungkin ini malah bisa jadi ide nih, bisnis Indonesia mempertemukan kami dengan regulator, ya kan, siapa yang bisa ngambil keputusan. Karena kadang-kadang regulator itu duduk bareng,
waduh itu ranahnya si A. Ini kita ngasih ide gini, wah itu ranahnya si B. Susah kita pengusahanya, ya kan? Lagu lama kaset kusut ya Pak ya. Nah, makanya gitu loh. Kan sekarang udah zamannya orang harus solutif gitu loh. Wah, ya benar sekali. Nah ini waktunya udah mau habis nih Pak, betul. Siap. Nanti, nah buat teman-teman tadi yang udah disebutin, langsung hubungi ke DM-nya Sumber Alam aja ya untuk kasih alamatnya dan. Ya, kalau tadi Mas Risa catat, saya di Japri nanti ya Mas, untuk itunya, IG-nya. Iya, sudah dicatat dengan teman-teman tim Pak. Nah ini udah mau berakhir juga. Dan jangan lupa teman-teman nanti jam 3 kita ada IG Live lagi. Dan juga mungkin Pak Tony ingin meluangkan waktunya nih tentang herbal dan obat COVID Pak. Jadi mungkin Pak Tony ingin menyimak, bisa bergabung juga teman-teman. Bisa bergabung. Nah ini mungkin cukup sekian, terima kasih untuk Sobat Bisnis dan juga teman-teman Bismania mungkin yang bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap semangat dan juga tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau memang sedang di luar dan jaga jarak juga atau ketika di tempat umum kita. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bisnis Indonesia ya. Undang-undang saya ini. Ya sama-sama Bapak udah meluangkan waktunya juga nih Jumat pagi ini dengan kita. Ya, oke. Siap. Sukses semuanya ya teman-teman. Ya, sukses juga Pak. Terima kasih banyak. Ya.